أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah atas selimpahan karunia, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, serta nikmat berada di atas jalan yang benar, berada di atas agama yang mulia, yaitu Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, dan janganlah kalian berpaling dari ketakwaan tersebut sampai kita semua meninggal, yaitu kita meninggal dalam keadaan seorang muslim. Maka nikmat yang paling besar yang kita nikmati saat ini bukanlah nikmat harta, bukanlah nikmat yang memiliki semua pemendaraan duniawi, bukanlah nikmat-nikmat ya yang paling besar adanya anak-anak atau adanya istri yang menemani kita. Tapi nikmat yang paling besar dimiliki seorang hamba adalah dia masih Allah berikan keistiqomahan dan hidayah di atas agama Islam. Dan ini yang perlu kita jaga sampai kita mati. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu dia meninggal dalam keadaan seorang muslim, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah semerta-merta dengan kita hanya menjalani kehidupan dunia yang berlalu biarlah berlalu, tanpa mengambil pembelajaran, tanpa mengambil ibrah, tanpa mengambil peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita sampai di akhir yang baik. Ya, maka kita harus melengkapi diri kita dengan muraqabatullah, yaitu pengawasan Allah kepada kita, dan yang berikutnya adalah menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Pernah anak kisahkan, ya, ada seorang sahabat, seorang tabi'in, ya, Fudail bin Iyad. Ya, yang mana Fudail bin Iyad ini adalah seorang pembegal atau seorang perampok, ya, seorang yang suka mengambil harta orang. Bahkan namanya pun terkenal di kalangan orang-orang, seorang musafir kalau bertemu dengan Fudail pasti akan hilang semuanya. Ya, bagaimana dia ketika melawan musuh-musuhnya yang sangat banyak dan beliau sendiri, mereka musuhnya akan kalah. Ya, tapi karena ya bacaan seseorang dalam salatnya, ya, yang ketika diingatkan sampai kapan ya engkau akan terus seperti ini, sedangkan telah datang tanda-tanda Allah kepadamu, maka mendengar ayat tersebut masuklah rasa takut ke hatinya. Dan setelah itu maka dia langsung bertobat kepada Allah. Dia langsung pergi menuntut ilmu. Maka di sini sebagai dalil juga bahwasannya tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Ya. Di sini Fudail posisi sudah dewasa. Ya, mungkin kisaran umur 25 sampai 30 tahun atau lebih. Ya, tapi di umur sebegitu ya beliau menuntut ilmunya. Bahkan dalam penuntut ilmunya beliau bisa menjadi ulamanya para ulama. Ya, bahkan dikatakan Fudail ini adalah orang yang selalu menangis di depan Ka'bah. Ingat akan segala keburukan yang telah dia lakukan, ingat segala kemaksiatan yang pernah dia lakukan, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muraqabatullah, pengawasan Allah itu masuk ke diri seorang hamba, lama-lama itu akan muncul rasa takut dia kepada Allah.
Dengan dua sifat inilah ya seseorang akan mampu menolak segala hal gejolak nafsunya. Bisa menjaga diri hamba dari jatuh ke dalam kemaksiatan. Jika dua rasa ini sudah masuk dalam diri seorang hamba, ya, maka perbuatan atau sifat-sifat seperti rasa congkak, atau rasa sombong, iri, atau permusuhan, atau akhlak-akhlak tercela yang banyak kita sebutkan, semua itu tidak akan pernah menimpa orang yang memiliki dua sifat ini dalam hatinya, atau sifat penjagaan ini sudah masuk dalam hatinya. Ya, maka semua ini muraqabatullah dan takut kepada Allah tempatnya cuma satu, yaitu ada di hati kita. Rasulullah mengatakan bagaimana? Inna fil jasadi mudghah, in salahat salahal jasadu kulluh, wa in fasadat fasada jasadul kulluh. Dalam diri manusia itu ada satu organ, satu bagian yang kalau bagian tersebut benar maka semuanya akan benar. Tubuhnya, fisiknya, akhlaknya, ibadahnya maka akan benar. Wa in fasadat fasada jami'an jasadul kulluh. Akan tetapi jika satu bagian ini rusak, maka bagian-bagian yang lain pun akan ikut rusak semua. Apa itu? Hiyal qalb. Ya, itu adalah hati. Tempat segalanya bermula. Bagaimana niat itu munculnya ada dalam hati. Bagaimana pikiran-pikiran kita itu munculnya dari niat-niat kita. Seandainya kita sudah benarkan niat ini, kita sudah masukkan muraqabatullah dalam hati kita, rasa takut, maka tidak akan ada lagi yang bisa masuk dalam diri kita dari akhlak-akhlak tercela. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang memiliki hati yang kuat, hati yang selalu takut kepada Allah, dia akan memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri dari orang yang memiliki hati yang selalu takut kepada Allah adalah lidahnya. Lisannya selalu menghindari dusta. Ya. Lidahnya selalu menghindari dusta. Perkataannya akan jauh daripada perkataan-perkataan yang diharamkan. Jauh dari ghibah, jauh dari namimah, yaitu adu domba, jauh dari mengucapkan fitnah ataupun ucapan-ucapan yang tidak diperlukan. Dia akan menyibukkan lidahnya dengan berzikir kepada Allah. Dia akan lebih banyak bertilawah Al-Quran. Dia akan lebih banyak membaca buku-buku yang bermanfaat untuk menambahkan keimanannya dan menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang mempunyai rasa takut, pandangannya akan dia hindarkan dari hal-hal yang haram. Dia akan jauhkan dirinya dari segala bentuk yang haram. Dia hanya mengarahkan pandangannya pada hal-hal yang halal. Begitu pula telinganya, dia akan jaganya untuk tidak mendengar hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia akan hanya mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat pujian yang membuat dia akan selalu ingat dan takut kepada Allah. Begitu juga dengan perutnya. Dia tidak akan berani memasukkan makanan melainkan apa-apa yang telah jelas kehalalannya. Ada sesuatu yang syubhat, ini belum jelas hukumnya halal dan haram, maka dia menghindarinya. Dia tidak memasukkan ke dalam dirinya kecuali setelah dia yakin ini halal, ini boleh dikonsumsi. Ini sudah kita bahas, ya, bagaimana dahulu, ya, siapa sahabat atau tokoh tabi'in yang ingin dijual kepadanya sebuah keju. Bagaimana dia menilai keju tersebut agar tidak sampai masuk dalam dirinya sesuatu yang haram. Ini semua karena apa? Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sudah masukkan hal ini ke dalam dirinya, dia akan menjadi seseorang yang bertakwa di sisi Allah. Maka dia akan masuk ke dalam firman Allah, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat itu sejatinya telah Allah siapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jalan menggapainya adalah dengan menanamkan dua rasa tersebut. Muraqabatullah, Allah selalu mengawasi kita, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apa keutamaan yang bisa kita gapai? Ya. Dari selain hal-hal yang kita sebutkan tadi, ya, kita ini berkaitan tentang dua hal ketika mempelajari akhlak. Ini harus selalu diingat bahwa ada hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah dan bagaimana memperbaiki hubungan dengan manusia. Ya. Maka dengan seseorang memiliki rasa takut hubungannya dengan Allah, Allah akan jamin dia mendapatkan surganya. Tentu segala amal baik pasti akan mengarahkan ke dalam surga. Ya, tapi jalan menuju surga ini lurus tapi berduri. Ya, lurus tapi berduri. Sedangkan jalan menuju neraka itu mulus walaupun dia berkelok-kelok. Ya. Inilah jalan menuju surga. Bagaimana kadang orang menuju surga itu sakit yang dia rasakan. Ya, berat yang dia rasakan, beban yang dia bawa di saat kanan kirinya menarik dia. Itulah jalan yang sedang dia tempuh. Maka terus kita fahami apa yang kita ucapkan. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Kalau Allah sudah berikan nikmat pada seorang hamba untuk selalu di jalan yang lurus, maka tidak akan ada lagi yang bisa memalingkannya dari jalan tersebut. Ya, maka dengan menanamkan takwa, dengan menanamkan takut kepada Allah, Allah akan jamin kita untuk mendapatkan surganya. Dan inilah cita-cita seorang muslim. Jangan hanya bercita-cita ingin jadi pilot, ya, ingin jadi dokter, ya. Jangan hanya bercita-cita untuk jadi orang triliuner, orang yang kaya, pedagang sukses, ya, punya gedung tingkat 100, ya. Ini enggak ada manfaatnya kecuali di dunia saja. Tapi apa? Jadikan tingkatan cita-cita kita itu bagaimana kita ingin menggapai surganya Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kalian bercita-cita ingin surga, jangan cuma surga yang biasa. Yang surga paling biasa berapa lebarnya? Ya? Bumi isinya dan langit dikalikan 10 kali. Ini surga yang paling kecil. Ya. Kata Rasulullah, jangan kalian menganggap surga atau jangan kalian minta surga cuma surga yang kecil saja. Minta yang paling besar dan yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Yang dari sana mengalir semua mata air surga, mengalir segala kenikmatan darinya. Minta ini yang paling atas. Ya, bahkan cita-cita yang paling atas. Ya, jangan takut menggapai cita-cita ini. Nah, maka untuk menggapai hal tersebut, ya, salah satu jalannya adalah dengan menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadapi Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Ya. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah mendapatkan ampunan Allah. Tentu orang yang masuk surga pasti akan mendapatkan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak terlihat oleh mereka, maka mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Rasulullah SAW ketika berkaitan tentang khasyatullah atau rasa takut ini, beliau menceritakan bahwasannya di umat terdahulu ada seorang laki-laki yang selalu mengerjakan amal soleh. Ya, kita bahas ini umat terdahulu, ya, bukan umat di zamannya Nabi Muhammad, ya, ataupun setelahnya, tapi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ya, ada seorang di zaman dahulu, ya, sebelum Nabi Muhammad, yang mereka selalu mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan. Tapi dia menyampaikan satu pesan untuk keluarganya, jika saya meninggal atau jika saya mati, maka tolong kumpulkan kayu bakar, nyalakan api yang besar, kemudian bakar jasad saya di sana. Kemudian kalian kumpulkan dari abu tersebut, bawalah kalian ke lautan dan terbangkan debu tersebut saat bersamaan dengan angin yang kencang. Ya. Ini apa? Permintaan orang ini. Dan tentu kalau dalam ajaran kita Islam ini dibolehkan atau tidak? Tidak.
Karena Rasulullah tidak mencontohkan. Jadi ini untuk umat sebelum kita. Karena memang Rasul-Rasul yang datang itu membawa syariatnya masing-masing. Sebagaimana di zamannya Nabi Musa, orang yang melakukan dosa maka haruslah dia membunuh dirinya sendiri. Ataupun pada syariat Rasul-Rasul yang lain. Ya, tapi untuk umatnya Nabi Muhammad, jika dia melakukan dosa besar, jika dia melakukan kemaksiatan yang berakibat pada sesuatu yang fatal, maka cukup bagi dia mengakui kesalahannya, meninggalkannya, kemudian jangan sekali-kali mendatangi hal tersebut lagi, maka itu sudah cukup mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi ini tidak boleh di Islam perilaku ini. Tapi fokus kita adalah setelahnya. Apa tujuan laki-laki ini yang melakukan hal ini? Dia adalah seorang yang soleh, dia seorang yang baik, Lalu kenapa dia sampai seperti itu ketika dia meninggal? Maka disinilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Walaupun jasad itu sudah terbakar hangus, sudah tinggal butiran-butiran debu, bahkan masih di bawah angin di tengah lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mampu dalam menyatukan kembali. Maka ketika orang ini dibangkitkan, Allah bertanya kepada dia, kenapa engkau melakukan hal ini? Dia hanya mengatakan, fa'altu hada min khasyatik. Aku melakukan hal ini semata-mata karena takut kepadamu ya Rabb. Dan Allah Maha mengetahui terkait niatnya. Apakah orang ini benar-benar takut atau tidak? Maka apa yang dilakukan oleh Allah? Faghfarallahu lah. Maka Allah mengampuninya. Inilah faedah atau keutamaan yang akan didapatkan seseorang ketika dia menanamkan rasa takut ini. Bagaimana ketika air matanya bisa menetes di jalan Allah. Dan itu nanti akan kita bahas pada keutamaan yang lain. Di sini yang pertama tadi adalah seseorang bisa mendapatkan surga. Kemudian yang kedua, dia bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga, dia akan mendapatkan cintanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, laisa syai'un ahabbu ilallah min qatrataini wa atharaini, qatratun min dumu'in fi khasyatillah wa qatratu dammin tuharraku fi sabilillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang lebih dicintai Allah dari hambanya. Jadi tidak ada sesuatu yang dicintai Allah dari hambanya selain 2 tetesan dan 2 bekas. Yang dimaksud dengan 2 tetesan adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Bagaimana dahulu Rasulullah ketika mendengar ayat-ayat tentang neraka, bagaimana tentang azab, sifat beliau langsung tertunduk lemas dan kemudian meneteskan air mata. Bahkan bagaimana beliau bersujud sampai basah tempat sujudnya. Ini karena rasa takut kepada Allah. Dan seorang muslim bisa lebih mudah meneteskan air mata ketika dia menjalankan sholat malam. Di tengah keheningan malam, tidak ada siapapun yang melihatnya. Keluarganya bahkan mungkin tidak tahu dia sudah bangun. Dihamparkan sajadahnya, kemudian dia hanya meminta kepada Allah. Dia benar-benar membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tenang di saat Allah dan para malaikatnya sedang turun. Maka disitulah seorang muslim akan mendapatkan ketenangan hati, dan disitulah pula dia akan bisa meneteskan air matanya untuk Allah. Ini tetesan yang pertama. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah saat berjihad di jalan Allah. Tetesan darah yang bersaat jihad di jalan Allah ini luas. Bisa jadi dia bentuknya adalah perang di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah, atau mungkin darah yang menetes karena perjuangannya dalam menuntut ilmu, dalam mencari nafkah. Maka darah-darah inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada 2 bekas, yaitu bekas jihad di jalan Allah. Entah itu tebasan, entah itu tombak, entah itu panah yang menancap di tubuh seseorang yang meninggalkan bekas, atau bekas melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kita sering melihat terkadang ada orang yang banyak sujudnya, dia memiliki
tanda sujud di keningnya. Ini salah satu tanda yang dilihat oleh Allah pada diri seorang hamba. Atau tanda lain, bau mulutnya seorang hamba, ya, ketika apa? Ya, dia berpuasa. Atau mungkin ya kakinya yang bengkak ketika dia banyak berdiri dalam sholat malam, atau banyak melakukan umroh ataupun sa'i ataupun tawaf. Ya, ini semua tanda-tanda yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda tersebut, tetesan-tetesan tersebut yang akan menghantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaannya. Ya. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, ya, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkan cinta tersebut. Beda ya jika seorang hamba dengan seorang hamba yang lain. Cintanya mudah hilang. Ya. Makanya seorang hamba ketika ingin cintanya abadi, dia harus gantungkan cintanya ke Allah. Seorang suami istri pun juga seperti itu. Ya, seorang suami menggantungkan cinta kepada istrinya karena Allah. Seorang istri menggantungkan cinta kepada suaminya karena Allah. Yang dengan hal tersebut nanti akan apa? Tumbuh cinta di antara mereka. Gak akan ada lagi perkataan kurang mas nafkahnya, ya, atau kamu kerja sana, ya, atau kamu coba rawat anak yang lain, atau coba kamu jadi ini itu, ya. Tapi akan ada apa? Pujian, syukur, sabar. Karena apa? Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat adalah diselamatkannya ya, seorang hamba dari impitan masalah dunia. Orang yang punya rasa takut, ya, dia akan dibebaskan dari sempitnya dunia. Kita mengetahui ada seorang kisah pemuda, ya, atau tiga pemuda yang terjebak di dalam goa, ya, yang mana mereka apa? Ketika masuk ke dalam sebuah goa, maka goa tertutup, ya, goa tersebut tertutup dengan batu yang besar. Dan salah satu dari mereka apa? Berwasilah dengan kejadian atau amal soleh yang mereka miliki, yaitu seorang laki-laki, ya, yang ingin ya bersetubuh atau berhubungan dengan sepupunya sendiri. Ya, ketika ingin berhubungan maka sepupunya menangis dan mengatakan aku takut kepada Allah. Maka dia apa? Meninggalkan sepupunya karena rasa takut kepada Allah. Dia sampaikan hal tersebut ya sebagai wasilah amal solehnya, bahwasannya aku meninggalkan perbuatan tersebut ya Rob karena takut kepadamu. Maka dengan wasilah atau doanya laki-laki yang takut kepada Allah inilah ya goa tersebut akhirnya terbuka dan mereka bisa keluar dari hal tersebut. Ya. Kemudian keutamaan yang kelima adalah seseorang akan selalu merasa aman dan merasa tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati la ajma'u li 'abdi amnaini wa la khaufain. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u fihi ibadi. Wa in huwa khafani fid dunya amintuhu yawma ajma'u fihi ibadi." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, aku tidak akan pernah menemukan dalam diri hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Jadi nggak akan pernah terkumpul dalam diri seorang hamba dua hal ini. Ada dalam diri hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Maksudnya apa? Yaitu ya Allah Subhanahu wa taala ya jika dia merasa aman dari siksaku ketika berada di dunia. Ya, jika dia ya, merasa aman dari siksaku ketika berada di dunia, yaitu orang yang akhirnya tidak peduli dengan azab neraka. Dia menjalankan kemaksiatan dengan pedenya, dia menjalankan kemusyrikan, dia menjalankan pelanggaran-pelanggaran agama bahkan secara terang-terangan. Dia merasa aman dari siksa Allah di dunia. Maka apa kata Allah? Niscaya aku akan membuatnya takut pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku. Itu ketika di padang mahsyar, maka Allah akan membuatnya takut akan hari tersebut. Akan tetapi sebaliknya, sedangkan jika dia takut kepadaku ketika berada di dunia, dia lingkupi kehidupan dunianya dengan rasa takut kepada Allah,
rasa was-was, ya, apa yang kita lakukan bisa jadi itu berakibat fatal nantinya. Maka apa? Aku akan memberinya rasa aman ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku, ya, lalu aku akan memberikan rasa aman pada hari ketika aku mengumpulkan seluruh hambaku. Ya. Jadi tinggal kita pilih. Apakah di dunia ini kita akan merasa aman, merasa jauh dari dosa, merasa amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah, merasa segala kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita, keluarga di kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, apakah sudah cukup menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla? Jika kita sudah merasa aman dengan hal tersebut, ya, maka yang menanti kita adalah ancaman Allah, yaitu bagaimana Allah akan membuat kita takut di hari tersebut. Bagaimana kita akan didatangkan dengan rasa kurang dari pahala-pahala yang ada. Tapi jika seorang muslim menanamkan rasa takutnya di dunia, dia selalu mengingat Allah dalam setiap hal yang dia lakukan, menjadikan Allah pada dirinya, selalu mengutamakan segala sesuatu tujuannya untuk Allah dan bukan untuk manusia, maka yang akan didapatkan seorang muslim adalah hanyalah rasa aman. Dan kita tahu bahwasannya di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, ya, kita, dan ini yang menjadi rasa takut kita, bahwasannya matahari itu dikatakan hanya jaraknya satu mil saja. Dikatakan ada orang yang terendam dengan keringatnya, ya, sampai tertutup mata kakinya. Ada yang dikatakan orang terendam dengan keringatnya sampai pahanya, sampai dadanya, atau bahkan dikatakan ada orang yang terendam dengan keringatnya sampai seluruh tubuhnya. Karena panas matahari, atau matahari saat itu berada 1 mil di atas kepalanya. Ya. Sekarang kita masuk ke musim hujan, Masya Allah. Ya, kadang siang saja matahari yang jauhnya ribuan mil terasa atau tidak? Terasa. Kadang AC mungkin nyala, kipas mungkin nyala, ya, gerahnya masih kerasa. Ya. Keluar tidak pakai helm, ya, selasa keluar asap di kepala, ya, misalnya. Itu bahkan jauhnya. Maka bagaimana hal ini tidak kita takuti, ya, ketika matahari benar-benar di atas kepala kita 1 jengkal, dan itu pasti akan ada harinya, dan itu pasti akan muncul. Dan ini yang menjadi rasa takut kita kepada Allah, ya, penambah rasa takut kita. Di hari tersebut tidak ada yang bisa memberikan rasa aman kecuali Allah. Maka untuk mendapatkan rasa aman tersebut, lingkupi diri kita saat ini di kehidupan yang sempit ini dengan rasa takut kepadanya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang berikutnya, orang yang memiliki rasa takut, dia akan disegani oleh makhluk-makhluk yang lain. Yang terakhir adalah doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa keutamaan-keutamaan dari menanamkan rasa takut dalam diri seorang hamba. Sekarang kita melihat bagaimana contoh terbaik, bagaimana panutan seorang muslim, yaitu Rasulullah SAW dalam rasa takutnya kepada Allah. Ya. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang bisa dijadikan suri teladan dalam perilakunya, ibadahnya. Kita akan melihat bahkan orang atau manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dibebaskan dari neraka, diampuni dosanya yang sudah lalu dan akan datang, bagaimana dia bersikap dengan rasa takutnya. Kadang seorang hamba mungkin kalau sudah dijamin seperti ini dan dia bukan orang yang soleh, kira-kira dia akan berbuat maksiatan, dia akan berbuat foya-foya, Allah, maksiat juga nanti masuk surga, ya. Bahkan ada orang yang sampai mengatakan seperti itu, Allah kan maha pengampun, gak apa-apalah saya melakukan dosa ini itu, nanti saya juga akan diampuni oleh Allah. Ya, waliyatubillah. Ya, orang yang sudah pasti diampuni saja tidak pernah mengatakan hal ini. Ya, tapi itu bisa keluar dari mulut seorang hamba. Bahkan waliyatubillah, ada yang lebih parah, perkataan seorang muslim yang mengatakan gak apa-apalah saya sehari, 2 hari, ya, sepekan, 2 pekan, atau setahun di neraka. Ya, kalau saya mati muslim, nanti juga pasti saya akan masuk surga.
Waliyadzubillah. Ini perkataan yang lebih jauh sekali. Nauzubillah. Ya, panasnya matahari saja kita tidak kuat, maka bagaimana jangan dipandangkan atau dibandingkan dengan panasnya api neraka. Sedetik saja jangan sampai kita pernah menaruh rasa untuk masuk neraka. Ya, tapi kita tanamkan diri kita ini selalu mungkin, selalu lebih pantas untuk masuk neraka. Untuk apa? Menjadikan rasa takut kita untuk dalam beramal. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bagaimana Rasulullah terhadap rasa takutnya? Hal ini pertama diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, atau dalam setiap beliau menyampaikan ilmu, duduk bersama para sahabat, ya beliau selalu berdoa. Beliau selalu meminta kepada Allah, yaitu dengan doa Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Ya, seorang hamba terbaik mengucapkan doa ini. Yang mungkin hamba-hambanya saat ini jarang mengucapkan doa tersebut. Kemudian sifat yang berikutnya atau perilaku Rasul yang berikutnya diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau mengatakan, "Inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Atti'is sama'u wa huqqalaha anta shitta ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Wallahi law ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira wa ma taladdattum bin nisa'i 'alal furush wa la kharajtum ila su'ada'i taj'aruna ila Allah." Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit selalu bergetar dan bergemuruh, dan memang sepatutnya ia begitu. Tidak ada satu celah pun di langit, walaupun ia hanya selebar 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Jadi di langit semua malaikat selalu bersujud kepada Allah. Bahkan tidak ada seluas 4 jari, ya jarak 4 jari, kecuali pasti ada malaikat yang bersujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui. Ya, Rasulullah mengatakan, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Kalian tidak akan bersenang-senang dengan wanita, dan kalian pasti akan keluar dari rumah menuju tempat tertinggi untuk berdoa sepenuh hati memohon keselamatan kepada Allah. Ya. Ini bagaimana rasa takutnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai digambarkan seperti itu. Makanya Aisyah mengatakan bahwasannya Rasulullah itu tidak pernah ketawa terbahak-bahak kecuali tersenyum. Ya. Dan beliau lebih banyak menangis. Bahkan dikatakan oleh Aisyah bahwasannya Rasulullah atau di suatu malam, ya, Rasulullah atau Aisyah terbangun dari tidurnya. Ya, kemudian Aisyah mencari Rasulullah di mana? Ya, sampai akhirnya dia mendapati kaki Rasulullah dan beliau sedang sujud. Dalam sujudnya beliau berdoa dan menangis. Bahkan dikatakan sampai tempat sujud yang dipakai oleh Rasulullah itu tergenang dengan air. Yaitu benar-benar basah. Ya. Inilah Rasulullah dengan rasa takutnya. Begitu pula dikisahkan yang lain, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang di dunia ini, sedangkan malaikat peniup sangkakala sudah meletakkan ujung sangkakala pada mulutnya. Ya, jadi ini tinggal ditiup. Dia terus-menerus menunggu perintah Allah. Apabila dia telah diperintahkan untuk meniupnya, maka sangkakala itu pasti akan langsung ditiup tanpa jeda. Ya. Jadi malaikat peniup sangkakala sudah menaruh sangkakalanya di mulutnya.
Tinggal menunggu tiuplah, maka akan ditiup. Maka hancurlah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, diriwayatkan pula oleh Abdullah ibn Syukair. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa dia tidak pernah mendatangi Rasulullah ya ketika beliau sedang salat, ya. Maka ketika itu dia mendengar dari beliau suara layaknya air yang sedang mendidih dari bejana besi, yang ternyata Rasulullah sedang menangis dalam salatnya. Rasulullah di hadapan para sahabatnya, dia adalah laki-laki yang gagah, laki-laki yang berwibawa, laki-laki yang bermartabat, laki-laki yang diakui kejantanannya oleh seluruh sahabat. Tapi ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah lebihlah malu, lebihlah lemah dibandingkan seorang wanita perawan. Ya. Bagaimana beliau malu di hadapan Allah, bagaimana beliau takut di hadapan Allah, bagaimana beliau sungguh-sungguh berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi rasa takutnya, rasa malunya seorang wanita. Kemudian diriwayatkan pula oleh riwayat Ummu A'la bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma adri wallahi wa ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi wala bikum." Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi denganku dan kalian semua, padahal aku ini utusan Allah. Ya, inilah yang membuatnya takut. Kita nggak tahu setelah kita keluar dari masjid ini apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kepada kita ketika kita tidur malam. Ya, apakah kita masih bisa bangun sampai besok pagi? Atau apa yang akan terjadi pada hari esok? Atau 2 hari berikutnya? Atau apakah kita masih bisa hidup sampai tahun berikutnya? Kita nggak ada tahu. Bahkan Rasulullah, beliau utusan Allah, tapi beliau tidak tahu. Dan inilah yang menjadikan beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Lan yunajjiya ahadan minkum amalahu." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammani Allah bi rahmah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang diselamatkan oleh amalannya sendiri. Para sahabat kemudian bertanya, "Apakah demikian pula yang berlaku bagi engkau ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya. Begitu pula denganku, kecuali apabila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku." Jadi jangan bergantung kepada amal soleh kita saja. Rasa takut kita kepada Allah. Bahkan kalau bisa siapkan amalan terbesar, yaitu dengan amal jariyah. Dengan kita mungkin banyak berinfak, banyak bersedekah, ya banyak mengeluarkan harta di jalan Allah, mendidik anak istri, ya. Yang sejatinya ini adalah apa? Semuanya amal jariyah. Bayangkan, Bismillah yang kita ajarkan ke anak kita, atau Al-Fatihah yang kita ajarkan ke anak kita, kemudian dia ucapkan kalimat ini terus, kemudian nantinya dia akan ajarkan kepada keluarganya, yang keluarganya akan ajarkan kepada anak cucunya terus, maka sejatinya ini panen pahala bagi kita ketika kita sudah meninggal. Ya, maka dalam hal-hal kebaikan, jadilah kita orang tua yang pertama kali mengajarkan kepada anak kebaikan. Inilah ya investasi terbaik kita di dunia, ke keluarga kita. Atau ketika Allah berikan kita harta, jadikan dia investasi terbaik yang tidak akan pernah habis. Jadikan dia jalan Allah untuk membangun masjid, yang dimana setiap orang yang sholat di dalamnya dia akan mendapatkan pahala. Atau sumbangkan ke pesantren-pesantren, yang mana setiap dari belajarnya, sholatnya, makannya, maka kita pun juga akan mendapatkan limpahan pahala dari itu. Inilah investasi yang paling baik. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya dari Aisyah, ya, ketika Rasulullah SAW ya, melihat sebuah awan mendung. Sekarang kita musim hujan. Petani kalau ngelihat awan mendung gimana? Senang. Besok waktunya nandur. Ya, bisa nih. Ya. Atau orang mungkin ya apa lagi? Kalau sedang panas-panasnya, kemudian lihat awan mendung, alhamdulillah adem. Ya, jalan ke rumah santai, nggak ngebut-ngebut lagi misalnya. Rasulullah berbeda. Rasulullah SAW ya, pernah keluar bersama Aisyah. Kemudian saat itu muncullah awan yang
mendung atau awan yang gelap. Ya. Maka Rasulullah tertunduk lesu. Rasulullah tertunduk lesu, ya, kemudian apa? Raut wajahnya berubah, ya, mengisyaratkan sebuah kekhawatiran, rasa takut. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apabila orang-orang melihat gumpalan awan, ada awan mendung, ya, mereka akan senang karena mereka berharap hujan akan segera turun." Ya, dan kita tahu bahwasanya negeri Arab negeri yang panas. Turun hujan itu sebuah nikmat. Ya. Kemudian akan tetapi engkau berbeda. Aku perhatikan tatkala kamu melihat awan tersebut, raut wajahmu langsung berubah seakan-akan mengkhawatirkan sesuatu. Beliau menjawab, "Ya Aisyah, ma yu'minni an yakuna fihi adzabun udziba qaumun birrih wa qad ra'a qaumul adzaba faqalu hadza 'aridun mumtiruna." Ya, Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, semua pertanda itu membuatku tidak tenang." Ketika Rasulullah melihat ada angin yang bertiup kencang, kemudian Rasulullah melihat adanya awan yang bergumpal, Rasulullah mengatakan, "Semua pertanda ini tidak membuatku tenang. Sebab bisa jadi semua yang ini dia datang membawa azab. Sebagaimana dahulu atau kaum-kaum yang dahulu ada yang diazab dengan angin, ada yang diazab pula dengan hujan, yang tatkala mereka melihat gumpalan awan tersebut, mereka mengatakan, inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kita." Ya. Jadi terkadang melihat hal tersebut, ya, orang-orang senang, ini hujan akan turun, ya, sawah kita akan basah, ya, kita tidak akan kepanasan lagi. Tapi kita tidak tahu bagaimana terkadang hujan tersebut bisa juga membawa azab. Dan kita sudah melihat ada di Indonesia sendiri apa? Hujan batu atau hujan es. Ya, bahkan terkadang kalau hujan yang masih kecil-kecil itu, ya, dan sangat cepat atau deras, itu bukan memberi nikmat, tapi memberi rasa sakit. Ya, bagaimana ada hujan batu yang akhirnya rumah orang jadi hancur, ya, atau bagaimana orang sampai terluka, atau justru karena hujan akhirnya jalan licin kemudian terjadi kecelakaan. Ya, makanya ketika datang hujan kita selalu diperintahkan untuk berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, berikanlah kami atau turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Tapi kita kembali, ya, bahwasannya kenapa Rasulullah seperti ini? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di hadis yang lain, yaitu ketika Bilal, ya, berjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendatangi atau beliau sedang ingin mengazankan azan subuh dan melihat Rasulullah terus menangis. Jadi sebelum Bilal azan, Rasulullah sudah di masjid, ya, tapi menemukan Rasulullah dalam keadaan menangis. Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Padahal dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah." Apa jawaban Rasulullah? "Afala akunu abadan syakura?" Ya, laqad nazzalat alayya lailata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha. Ya, Rasulullah mengatakan, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Bahkan dengan syukurnya beliau menangis. Bahkan dikatakan dengan rasa syukur beliau sholat sampai kakinya bengkak. Ya. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan, telah turun padaku malam hari ini satu ayat, ya, dan celakalah orang-orang yang membacanya tapi dia tidak merenunginya. Ayat tersebut adalah dalam surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Ya, maka kita mengambil pelajaran bahwa semua
yang ada di dunia, fenomena alam yang terjadi, musibah yang akan menimpa atau yang sudah menimpa, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah menginginkan suatu kejadian pada seseorang atau pada suatu kaum, cukup bagi Allah mengucapkan kun fayakun. Ya, jadilah, maka pasti akan terjadi. Maka bagaimana kita tidak takut terhadap zat yang seperti ini? Ya, terkadang seorang manusia mendapat ancaman dari manusia yang lain. Sudah takut atau belum? Sudah takut. Padahal tentu terjadi atau tidak, belum tahu. Jangankan diancam manusia, baru dengar perkataan, kalau lewat sana hati-hati, biasanya ada putih-putih yang gantungan di atas pohon. Oh, setiap lewat langsung ke atas. Ya. Justru malah apa? Akhirnya kepleset jatuh. Bukan karena ada putih-putih yang di atas, tapi karena apa? Ada batu di depannya, jatuh jadinya. Ya, bahkan dengan hal-hal yang gaib yang tidak diketahui akan benar terjadi atau tidaknya saja, terkadang seseorang sudah takut. Ya, melewati kuburan, isinya orang-orang yang meninggal, gak akan pernah bisa bangkit sampai kapanpun kecuali sangkakala ditiup. Ya, masya Allah, klaksonnya kencang, gasnya ngebut, ya, ada anak-anak pimpang. Ya, apalagi pas lewat mati lampu, makin kejer, masya Allah. Ya, terkadang kita lebih takut kepada hal-hal yang sejatinya tidak akan membahayakan kita. Ya, justru yang akan membahayakan kita adalah bagaimana kalau kita tidak takut kepada Allah. Kalau kita meremehkan ya larangan-larangan Allah. Ya, atau kita meremehkan perintah-perintah Allah yang ada. Justru itu yang harusnya yang paling kita takuti. Karena itu pasti akan ditepati. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan berikan keamanan, Allah akan beri amanan. Allah akan beri keburukan, Allah akan berikan keburukan. Bahkan di sebuah hadis qudsi dikatakan, seandainya seluruh manusia berkumpul ya, untuk memberikan keburukan kepada satu orang, ya, semua manusia di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan keburukan pada satu orang, maka niscaya tidak akan orang ini mendapatkan keburukan kecuali sebatas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau begitu sebaliknya, ketika semua orang mengumpul ingin mendapatkan atau memberikan kebaikan, memberikan nikmat kepada satu orang, maka niscaya dia tidak akan mendapatkan nikmat tersebut kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, inilah janji Allah. Maka kita takut hanya kepada Allah saja. Selagi kita berada di atas kebenaran, kul sidqan. Ya, jalanlah dengan baik, berkatalah dengan jujur, takutlah hanya kepada Allah. Ya, dalam setiap perkataan dusta kita, perilaku yang kita lakukan, kita selalu tanamkan bahwasannya Allah mengawasi kita. Allah akan menazab kita dan kita haruslah takut. Di akhirat tadi kita katakan bahwasannya matahari jaraknya 1 mil. Bahkan sahabat yang meriwayatkan hal ini, ya, beliau tidak paham yang dimaksud dari 1 mil ini. Apakah 1 mil jaraknya seperti di dunia atau 1 mil celak yang dipakai oleh seorang wanita, ya, yaitu apakah jaraknya hanya segaris mata ataukah 1 mil sebagai jaraknya yang ada di dunia ini. Ya. Kemudian di hari tersebut, ya, kita tahu bahwasannya yang menunggu kita hanyalah 2 hal, yaitu antara azab dan juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan jauh ke hari kiamat, bagaimana atau apa yang akan diterima seorang hamba ketika dia meninggal. Dia sudah tidak akan memiliki kerabat, kanan kirinya tidak ada apapun. Ya, yang akan dia temui hanyalah apa? Sebuah ruang gelap, yang kalau dia berbuat baik maka amal solehnya akan menemaninya. Tapi jika dia selalu berbuat buruk, maka kuburan tersebut akan disempitkan oleh Allah.
dan dia akan selalu dihina oleh amal keburukannya. Kita perlu ingat bahwa di hari tersebut tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali amal kebaikan kita. Hari di mana seluruh dari tubuh kita memiliki kemampuan untuk berbicara. Mulut kita akan berbicara dengan sendirinya. Tangan kita akan memberi persaksian. Wajah kita, hidung kita, rambut kita, perut kita, kaki kita, kemaluan kita, mereka semua akan berbicara, memberikan persaksian kepada Allah apa yang telah dia lakukan kepada anggota tubuh ini. Takutlah kita kepada hari tersebut, dan takutlah kita ketika kita tidak tahu kapan musibah itu akan menanti kita. Sehingga Rasulullah ketika ditanya, ya, kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah hanya mengatakan, "Famada a'datta lis-sa'ah?" Apa yang sudah engkau siapkan untuk datangnya hari kiamat? Dan kita perlu tahu bahwasannya azabullah itu adalah azab yang paling berat. Yang dikatakan azab paling ringan, seseorang diberikan sandal kemudian mendidihlah otaknya. Kita perlu ingat, di saat sebelum kita melewati atau masuk ke dalam surga, kita akan melewati sebuah sirat yang di kanan kirinya diberikan sebuah jalan yang selalu akan menangkap orang-orang yang melewatinya. Dan yang kita lewati adalah sebuah jembatan tipis, jembatan kecil yang lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebuah pedang. Maka takutlah kita kepada hari-hari yang akan menanti kita. Hari-hari yang pasti akan datang. Itulah yang harusnya kita takutkan. Dan dengan rasa takut tersebutlah Allah akan memberikan kita ketentraman dunia dan rasa aman di akhirat nanti. Nah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang berkaitan tentang rasa takut. Semoga Allah memberikan kepada kita rasa takutnya dan memberikan kepada kita penjagaan baik di dunia ini ataupun di akhiratnya, dan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, dan diakhiri dengan husnul khatimah, yaitu meninggal dalam keadaan seorang muslim. Ini yang bisa Anda sampaikan. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.